Bukan sekedar lomba dayung, tapi tradisi yang menyatu dengan sejarah, budaya, hingga jadi sorotan internasional. Inilah baju jalur warisan Indonesia yang kini viral hingga ke lapangan selebrasi bintang sepak bola dunia. Aura farming atau bertani aura yang ramai di media sosial mengenai penari cilik di lomba perahu tradisional pacu jalur. Aksi bocah tersebut mendunia dengan berbagai judul, termasuk Boot Kit Aura Farming hingga Aura Farming Kit on the Boot. Aksi tarian ini memperbesar rasa penasaran warganet di berbagai negara. Membuat video meme menirukan gerakan alam bocah pendayung di atas perahu panjang khas Kuantan Singgi sambil diiring lagu yang Black dan Rich karya Melly Mike. Festival pacu jalur menjadi viral setelah media sosial klub sepak bola Prancis Paris Saint-Germain atau PSG mengunggah video selebrasi para pemainnya yang menirukan gaya khas rayap Arkan Dika atau Dika, anak yang menari di perahu saat acara pacu jalur. Auranya sampai ke Paris, keterangan dalam unggahan tersebut. Tak hanya PSG, klub Italia AC Milan juga turut meramaikan tren ini. Dengan gaya humoris, mereka menulis Aura Farming 1899% accuracy sambil menirukan gerakan tari yang sama. Rapper KSI juga turut menarikan gaya khas anak Indonesia tersebut, menambah panjang daftar figur internasional yang tersentuh aura tarian Dika. Tokoh lainnya yakni Travis Kelce, bintang NFL sekaligus kekasih Taylor Swift juga menggunakan tarian Dika setiap mencetak poin touchdown. Ia mengunggah video Dika yang dikomplikasikan dengan aksinya. Fenomena ini menyebar luas di TikTok dengan ribuan pengguna dari berbagai kalangan di belahan dunia. Namun jauh sebelum viral di dunia maya, pacu jalur sudah menjadi denyut nadi masyarakat Kuantan Singgi sejak abad ke-17. Di mana jalur merupakan alat transportasi utama warga desa, terutama digunakan sebagai alat angkut hasil bumi seperti pisang dan tebu, serta berfungsi untuk mengangkut sekitar 40-60 orang. Kemudian muncul jalur-jalur yang diberi ukiran indah, seperti ukiran kepala ular, buaya, atau harimau, baik di bagian lambung maupun selembayungnya, ditambah lagi dengan perlengkapan payung, tali tebali, selendang, tiang tengah atau gulang-gulang, serta lambai-lambai tempat juru budi berdiri. Perubahan tersebut sekaligus menandai perkembangan fungsi jalur, menjadi tidak sekedar alat angkut namun juga menunjukkan identitas sosial. Sebab hanya penguasa wilayah, bangsawan, dan datuk-datuk saja yang mengendarai jalur berhias itu. Baru pada 100 tahun kemudian, warga melihat sisi lain yang membuat keberadaan jalur itu menjadi semakin menarik, yakni dengan digelarnya acara lomba adu kecepatan antar jalur yang hingga saat ini dikenal dengan nama pacu jalur. Pada awalnya, pacu jalur diselenggarakan di kampung-kampung di sepanjang Sungai Kuantan untuk memperingati Hari Besar Islam. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya pacu jalur diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pacu jalur diadakan sekitar bulan Agustus. Perlombaan yang konon sudah ada sejak tahun 1903 ini menjadi agenda tetap pemerintah Provinsi Riau untuk menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Pada masa penjajahan Belanda, pacu jalur diadakan untuk memeriahkan perayaan adat, kenduri rakyat, dan untuk memperingati hari kelahiran Ratu Belanda, Wilhelmina. Kegiatan pacu jalur pada zaman Belanda dimulai pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 1 atau 2 September. Lalu fungsi atau peran anak kecil atau Togaluan pada pacu jalur adalah sebagai simbol keberanian yang sudah mendarah daging dalam diri masyarakat Kuantan sejak kecil. Toga sendiri berarti berdiri atau tegak, sedangkan luan berarti haluan. Posisi Togaluan sendiri memang diisi oleh anak-anak berusia 8-13 tahun. Mereka dipilih karena tubuh yang ringan dan kelincahannya. Tidak ada gerakan khusus dalam aksinya. Ini berarti semua gerakan yang ditampilkan oleh Togaluan berasal dari kreativitas masing-masing. Berkat itulah ekspresi dan tarian natural para Togaluan itu menjadi daya tarik festival pacu jalur. Selama pertandingan, Togaluan baru akan berdiri dan menari saat timnya unggul. Saat timnya tertinggal, Togaluan hanya akan duduk saja atau melompat ke sungai untuk mengurangi beban jalur agar bisa mengejar lawan. Secara budaya, Togaluan ini melambangkan kegembiraan, keindahan, dan penghormatan terhadap alam. Namun secara sejarah, para penari itu menjadi bagian penting dari tradisi pacu jalur karena perannya sudah ada sejak zaman kerajaan terdahulu. Dan viralnya tradisi ini sempat memunculkan klaim budaya dari negara tetangga.
Tapi pemerintah Indonesia menegaskan pacu jalur adalah asli Indonesia, bukan budaya Malaysia, bukan pula warisan yang bisa diklaim sepihak. Ya, pacu jalur yang berkembang di Riau itu sudah berabad-abad. Sudah ada, sudah menjadi tradisi. Ini kan dulu awalnya adalah sebagai transportasi masyarakat, karena banyaknya orang menggunakan perahu dalam rangka transportasi, mereka coba berlomba-lomba. Lomba-lomba itu akhirnya menjadi tradisi, sehingga sampai hari ini dibudayakan dan dilestarikan oleh masyarakat di Ulu Kuantan. Senada dengan Gubernur Riau, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Roni Rahmat, turut menegaskan bahwa pacu jalur merupakan warisan budaya asli Indonesia yang berasal dari Kuantan Singingi. Kami memahami dinamika media sosial, tetapi perlu kami tegaskan bahwa pacu jalur adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Roni menjelaskan kemiripan budaya antara Riau dan Malaysia bisa saja memunculkan kesalahpahaman, mengingat kedekatan geografis sebagai bangsa serumpun. Dan popularitas pacu jalur tak hanya mendunia, tapi juga mengangkat nama para pelakunya. Dika, remaja viral karena aksinya di atas jalur, kini diangkat menjadi duta wisata Riau. Bukti bahwa tradisi bisa membuka jalan prestasi. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid di kantor gubernur sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi Dika yang berhasil mengangkat budaya tradisional pacu jalur ke panggung internasional pada Selasa lalu. Dika yang hadir di acara pelantikan dengan pakaian serba hitam dan kacamata hitam, ciri khas penampilannya di video viral, mengaku bangga sekaligus terkejut menerima penghargaan itu. Dika mengungkapkan dia sudah 2 tahun menjadi coki, sebutan bagi penari yang berdiri di bagian depan perahu pacu jalur sambil menari mengikuti irama dan semangat lomba. Berkat viral di berbagai platform media sosial internasional setelah videonya menari dengan gaya unik dan penuh percaya diri di ujung perahu pacu jalur tersebar luas. Aksinya menuai pujian dan menjadi simbol semangat dan kekayaan budaya lokal Indonesia yang menginspirasi. Gubernur Abdul Wahid juga menyatakan viralnya aksi Dika menjadi momentum penting bagi Riau untuk mendorong promosi budaya melalui media digital.